Kalian yakin mau beli Retroid Pocket 4 Pro? Aku yang baru beberapa hari pegang RP4 Pro ini aja sekarang galau dan agak nyesel juga. Buatku, ini retro handheld yang paling dilematis sih. Penasaran kenapa aku bisa bilang gitu? Yuk kita ulik! Halo guys, selamat datang di Beta Home. RP4 Pro ini adalah handheld retro terbaru dari Retroid yang dijual seharga $199 di situs resminya goretroid.com. Kalau dihitung sama ongkir, pajak, dan biaya lainnya, total yang aku bayarin adalah Rp4.270.000. Sebagai perbandingan, beberapa seller yang open PO di marketplace lokal pasang harga di Rp4.500.000. Kalian bisa cek link di deskripsi ya kalau tertarik. Setelah sebelumnya sempat bikin video kesan pertama RP4 Pro, aku sempat stuck dan kesulitan bikin video review ini. Gimana enggak? Godaannya besar buat main terus, sampai lupa syuting. Aku juga bingung milih gimana yang mau ditayangin. Soalnya hampir semua yang aku coba gambarnya ekstra bening dan mainnya lancar jaya. Tapi wajar sih, soalnya RP4 Pro yang udah Android 13 ini ditenagai MediaTek Dimensity 1100 dengan RAM 8GB yang cukup buat ngangkat mayoritas emulator yang ada. Selain itu, internal storage 128GB-nya itu udah pakai UFS 3.1 yang jauh lebih kenceng dari teknologi eMMC yang masih dipakai di beberapa HP Android. Layar touchscreen-nya yang berukuran 4,7 inch dengan resolusi 1334x750 juga enak dilihat. Dan pas aku cek, ternyata ukuran dan resolusinya sama kayak layar iPhone 6. Apakah itu kebetulan? RP4 Pro juga punya baterai yang besar di 5000 mAh dan konektivitas yang lengkap kayak Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, port micro HDMI, bahkan video out via USB Type-C. Satu fitur yang biasanya cuma ada di HP Android kelas flagship. So, secara spek menurutku sih udah oke banget ya. RP4 Pro punya 6 pilihan warna, 16 bit, black, 16 bit USA, watermelon, ice blue, dan kristal. Seperti yang bisa kalian lihat, aku pilih warna 16 bit karena menurutku retro banget dan paling nostalgic buatku. Bodinya yang didominasi warna abu-abu muda dipaduin sama D-pad dan analog warna abu-abu gelap. Serta tombol ABX yang warna-warni ini jadi ciri khas yang tersendiri. RP4 Pro ini juga punya build quality yang oke ala Retroid. Dengan ukuran 18,5 x 8,2 dan ketebalan 1,6 cm atau 2,4 cm kalau diukur di bagian triggernya, sekilas RP4 Pro ini punya vibes yang mirip sama Switch Lite. Kalau kita jajarin gini, ternyata Switch Lite lebih besar, meskipun RP4 Pro lebih tebal di bagian trigger buttonnya. Secara feel genggaman sih mirip ya kalau menurutku. Malah RP4 Pro ini lebih mendekati ukuran Anbernic RG505. Paling kelihatan kalau kita tumpuk gini. Selisihnya nggak terlalu kentara. Sedangkan handheld yang ukurannya lebih kecil kayak Poki Diki90 atau RP2S bisa jadi terlalu kecil buat mereka yang punya tangan besar. Sekarang, ayo kita lihat konsolnya lebih dekat. Layar RP4 Pro ini punya spesifikasi yang sama kayak layar RP3 Plus. Tapi aku belum bisa mastiin apakah ini emang pakai layar iPhone 6 kayak RP3 Plus atau bukan. Oh ya, beberapa dari kalian mungkin udah tahu kalau sempat ada masalah green tint alias layar yang kehijauan di unit preview RP4 Pro.
Tapi seperti yang bisa kalian lihat, layarku ini terlihat normal. Kayaknya yang versi retail udah di-fix pakai update software sebelum dikirim. Ngomong-ngomong soal update software, salah satu keuntungan dari handheld yang udah pakai sistem Android adalah fitur update software OTA. Jadi, Retroid bisa ngasih update online secara otomatis buat nambah fitur baru atau sekedar ngasih perbaikan kayak green tin di layar tadi. Dan aku yakin sebagian besar dari kalian pasti lebih familiar sama Android dibandingkan OS-OS lain yang dipakai di handheld retro non-Android. Yang aku suka dari layarnya, RP4 Pro punya mode extra dim yang bisa ngebantu kalian biar nggak silau kalau main di tempat yang gelap atau remang-remang. Cuma, brightness atau keterangan maksimal RP4 Pro ini malah menurutku agak kurang. Cukup terang, cuman nggak seterang layar RP2S kayak yang bisa kalian lihat ini. Jadi, mungkin pengalaman bermain di luar ruangan masih nggak seoptimal RP2S ya. Untuk urusan pertombolan, RP4 Pro punya D-pad yang modelnya sama kayak punya PS Vita, yang menurutku agak clicky dan cukup akurat. Untuk buktiin, aku coba tes game Contra di sini. Kayak yang kalian lihat, pas D-pad bawah dipencet, sambil aku tilt ke kanan ke kiri, karakternya nggak gerak. Yang berarti D-pad-nya presisi dan nggak ada false diagonal. Di game Street Fighter juga menurutku D-pad-nya enak banget dipakai Hadouken dan Shoryuken. Tombol ABXY-nya sendiri empuk, lebih enak ketimbang punya RP2S. Jadi kalau kalian suka sama feel tombolnya RP2S, yang bahkan udah lebih enak daripada RP3 Plus, kalian pasti juga suka sama feel tombol RP4 Pro ini. Analog stick-nya udah pakai Hall sensor, jadi nggak perlu khawatir bakal ngedrift nantinya. Di paling bawah ada tombol start dan select di sebelah kanan, serta tombol home dan back button di sebelah kiri. Tombol-tombol ini punya warna yang senada dan enak dipencet, nggak kayak di RP2S yang lebih perlu effort untuk mencetnya. Sementara, di atas ini ada tombol shoulder, dan trigger yang udah analog dan pakai Hall sensor juga. Yang aku suka, keduanya sekarang punya tekstur yang ngasih feeling baru pas jari kalian nangkring di sini. Shoulder buttonnya clicky, tapi tetap empuk pas dipencet. Aku cek di key tester bawaan R4 Pro, triggernya beneran analog dan terlihat normal. Bisa kalian lihat bagian brake sama gasnya ini ya. Tapi, kalau aku coba buat main game Hot Wheels yang udah support analog trigger via remote play Xbox, entah kenapa aku lebih suka sama triggernya RP2S. Sensitivitasnya kayak lebih ngeklik aja. Selain tombol shoulder dan trigger, juga ada tombol power dan volume di sebelah kanan. Bersebelahan sama lubang ventilasi, dan di ujung satunya ada port micro HDMI. Kalau punya kabelnya, kalian bisa nyambungin RP4 Pro ini ke TV dengan output 720p kayak gini. Sayangnya, di TV ku ini nggak bisa full screen, walaupun udah ganti-ganti mode tampilan di TV-nya. Atau mungkin kalian tahu solusinya? Kalaupun nggak punya kabel micro HDMI, kalian bisa manfaatin charging port Type-C-nya buat transfer gambar ke TV kalian dengan resolusi 1080p kayak gini. Mantap kan? Kualitas audionya juga nggak ngecewain. Dua lubang speaker stereo di bagian bawah ini bisa menyajikan suara dengan lantang tanpa terdengar pecah.
Tentu aja, kalian juga bisa pakai headset atau speaker via port 3,5 mm di sebelah sini atau via Bluetooth. Sedangkan buat nyimpen koleksi musik, film, dan game kalian, tenang, ada slot microSD di bawah sini. Terakhir, di bagian belakang sini ada logo Retroid yang diukir dan cooling fan alias kipas pendingin buat ngejaga performa RP4 Pro ini selalu optimal. Ngomong-ngomong soal performa, RP4 Pro punya 3 mode performa yang bisa kalian atur di notification area. Standar yang paling irit baterai, performance yang lebih kencang, dan maksimalnya di high performance. Sedangkan buat kipas tadi juga punya 3 mode kecepatan dan kebisingan yang beda. Quiet yang senyap kayak gini, Smart yang kayaknya bisa nyesuaiin sendiri, dan Sport yang paling berisik tapi dingin. Oh iya, mode kipasnya nggak bisa diganti kalau kalian nyambungin RP4 Pro ini ke TV. So, pastiin kalian udah set dulu kipas sesuai kebutuhan sebelum nyambungin ke TV ya. Biar video ini nggak terlalu panjang, pengujian kali ini aku batasin buat emulator aja. Dari Sega Saturn sampai ke Nintendo Switch. Aku skip PS1 dan lain-lain karena udah pasti lancar di RP4 Pro ini. Terus, untuk pengujian lainnya kayak benchmark, game Android, dan game streaming, bakal aku bikinin video tersendiri. Kalian ada request apa nih buat video yang itu? Into the box. I think it's going to flag it. I saw that in there. Oh, it's offside. Well, that's a good decision, linesman. It was close. You got it right. He's offside. Vidic. The sort of player who's always looking for that kind of a pass.
shots were fired by the river? It was nothing. I'm telling you, it was Drake. You tell your men to up their game or there's gonna be a lot less of them around come payday. Still expected to make more of a show in the Premier League, Alan. Well, yeah, we're still experiencing the fallout of Sir Alex Ferguson's departure, aren't we? Maybe it's lasted a bit longer than many predicted. Wants to have a go. It's a poor shot, really, in the circumstances. The game is being controlled by Craig Pawson. Semua game tadi aku mainin pakai mode high performance dan fan modenya di smart. Dengan baterainya yang 5000 mAh, buat gambaran, untuk main 3DS selama 30 menit dengan setting resolusi kali 1 dan kali 2 tergantung gamenya, baterai berkurang 7-8%. Sedangkan pas aku main God of War PS2 resolusi 2 kali selama 30 menit, baterainya berkurang sekitar 20%. Mungkin karena aku main di resolusi kali 2. Tapi balik lagi, tetap tergantung sama game dan setting yang dipakai ya. Untuk charge-nya sendiri, dari 21% ke 99% makan waktu 1 jam 10 menit. Ini aku pakai kepala charger yang 18 watt. Dari yang aku baca, 18 watt ini emang daya maksimal yang disaranin buat cas RP4 Pro. Untuk link adapter yang aku pakai, bakal aku taruh di deskripsi ya. Dari semua yang udah aku bahas, yang aku suka dari RP4 Pro ini adalah build quality yang oke dan bentuknya yang ergonomis, bikin betah main. RP4 Pro ini juga ngasih performa yang nggak main-main. Nyaris semua game bisa dimainin pakai resolusi di atas aslinya. Tombolnya nyaman dan sudah menggunakan hall sensor. Terakhir adalah kemampuan untuk nampilin ke TV di resolusi 1080p via port Type-C. Bisa lebih puas main full screen di layar besar dan resolusi yang tajam. Sebenarnya aku nggak ada keluhan sama RP4 Pro. Tapi mungkin beberapa hal ini bisa jadi catatan untuk kalian yang minat sama RP4 Pro. Jelas, RP4 Pro ini bukan untuk kaum mendang-mending, meskipun ngasih performa tinggi dan banyak kelebihan lainnya. Harga 4 jutaan bisa bikin banyak orang mikir-mikir, termasuk mereka yang baru mau coba masuk ke dunia game retro. Meskipun kualitas layar RP4 Pro udah oke, tapi menurutku bakal lebih oke lagi kalau bisa lebih terang. Di video ini kelihatan ya, nggak banyak poin negatif dari RP4 Pro ini. Terus, kenapa aku bilang jangan beli? Karena RP4 Pro ini bisa ganggu produktivitas kalian. Karena bawaannya pengen main mulu, kerja belakangan. Kalau bukan karena aku konten kreator, mungkin aku bakal jual sebagian besar handheld retro yang aku punya. Cuma karena make RP4 Pro ini selama beberapa hari. Kesimpulanku, emang sepro itu Retroid Pocket 4 Pro ini. Kalau menurut kalian gimana? Share pendapat, pertanyaan, atau request kalian di kolom komentar ya. Cukup sekian video Data Home kali ini. Jangan lupa buat like dan share video ini, biar aku makin semangat bikin konten yang berguna buat kalian. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.
Semangat bermain guys!